Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Ridwan, NRP 52141145. Pada kali ini saya akan menjelaskan Project Stakeholder Management. Nah, yang pertama adalah mengapa kita membutuhkan Stakeholder Management. Nah, dilihat dari kata-katanya saja, Stakeholder Management ini mempunyai 4 manfaat bagi Project Manager dalam mengelola proyek. Yang pertama adalah dengan kita membuat stakeholder management itu, kita bisa memahami kebutuhan dan ekspektasi yang diinginkan oleh stakeholder. Jadi dalam membuat sebuah proyek, ada kalanya kita juga memikirkan apa saja yang dibutuhkan oleh stakeholder dalam penyelesaian proyek itu. Dan apa saja yang dia ekspektasikan, contohnya seperti layanan yang berkualitas yang nantinya bisa menunjang proyek. Kemudian, Managing Conflicting Interest. Managing Conflicting Interest ini adalah perbedaan antara keinginan yang diinginkan oleh stakeholder dengan kebutuhan yang sebenarnya harus dipenuhi. Jadi dalam stakeholder management ini kita harus mengelola dan tentunya juga membatasi hal-hal yang diinginkan oleh stakeholder berdasarkan juga dengan budget yang ada. Kemudian yang ketiga adalah addressing issue. Addressing issue ini adalah kita bisa mengatasi masalah yang muncul karena memang sudah diperkirakan sebelumnya. Kemudian, fostering appropriate stakeholder in project decision and activities. Maksudnya adalah kita harus mendorong stakeholder itu untuk turut andil dalam mengambil keputusan dan dalam setiap aktivitas. Nah, kemudian definisi dari stakeholder management sendiri itu apa? Yaitu bagaimana cara mengelola hubungan kita dengan stakeholder untuk memperoleh hasil maksimal dalam pelaksanaan proyek. Sebenarnya tidak hanya hubungan kita dengan stakeholder saja, tapi juga hubungan stakeholder satu dengan stakeholder yang lain, agar tidak terjadi 4 hal tadi, seperti konflik interest, misunderstanding need and expectation, tidak bisa mengatur isu, serta stakeholder yang cenderung pasif. Nah, dan yang akan kita pelajari dalam stakeholder management ini ada 4. Yang pertama adalah identify stakeholder, dan stakeholder management, manage stakeholder engagement, serta control stakeholder engagement. Yang pertama adalah identify stakeholder. Dalam tahap ini, kita akan menentukan siapa saja stakeholder yang dapat memberi dampak terhadap proyek. Maksudnya, stakeholder satu dengan yang lain tentunya memiliki dampak yang berbeda terhadap keberlangsungan proyek, karena tidak semua stakeholder mempunyai modal yang sama untuk membantu proyek. Nah, sebut saja kita memiliki stakeholder dari sebuah BUMN dan yang satunya adalah stakeholder dari sebuah toko kecil. Dalam pelaksanaan proyek tentunya akan menjadi mengeluarkan modal yang lebih besar, yaitu dari yang BUMN, sedangkan yang toko kecil paling hanya sedikit. Nah, dalam identify stakeholder ini ada input, tools yang digunakan, serta output. Sebenarnya pada identify stakeholder sudah kita lakukan pada saat membuat project charter, yaitu outputnya berupa stakeholder register. Kemudian yang kedua adalah plan stakeholder management. Dalam tahap ini kita akan merencanakan apa yang akan terjadi pada stakeholder selanjutnya jika proyek berlangsung berdasarkan kebutuhan, keinginan, dan dampak terhadap kesuksesan proyek. Pada tahap ini, kita akan menentukan apakah stakeholder ini masih layak atau tidak untuk dipertahankan dalam sebuah proyek. Kemudian, apakah keinginannya memang sudah tercover oleh budget yang ada, dan apakah dampaknya sebesar apa. Input dan tools serta output yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama adalah Project Management Plan, Stakeholder Register, Enterprise Environmental Factor, Organizational Process Asset. Dan outputnya berupa Stakeholder Management Plan serta Project Document Update. Kemudian yang ketiga adalah Manage Stakeholder Engagement. Ini adalah hal inti dari pelaksanaan stakeholder management. Seperti yang saya sebutkan tadi,
mengetahui apa yang mereka inginkan dari sebuah proyek, maksudnya adalah stakeholder itu, kemudian mengatasi masalah proyek, mendorong stakeholder untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mengatasi konflik kebutuhan antara stakeholder dengan kita, yaitu project manager. Inputnya adalah stakeholder management plan yang sebelumnya tadi, kemudian communication management plan, change log, organizational process asset. Tools yang digunakan bisa menggunakan komunikasi biasa, skill interpersonal, serta manajemen skill. Outputnya issue log, change request, project management plan update, project document update, serta organizational process asset update. Dan yang terakhir adalah control stakeholder engagement. Dalam fase ini kita akan mengawasi hubungan dengan stakeholder dan mengatur strategi serta rencana untuk menarik stakeholder. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah jika kita memiliki stakeholder yang cukup baik dalam hal loyalitas dan selalu memberi bantuan kepada tim proyek, maka kita harus memberi prioritas lebih kepada stakeholder tersebut. Bagaimana caranya agar dia tidak lepas dari proyek? Inputnya berupa project management plan, issue log, work performance data, serta project update. Outputnya berupa work performance information, change request, project management plan update, project document update, serta organizational process asset update. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.